Flowers, kembali lagi di Belajar Radiut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips gimana sih cara menentukan jarum yang tepat untuk sebuah benang. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Oke, di video kali ini saya mau memberikan tips gimana sih cara menentukan jarum yang tepat ketika benang itu tuh udah nggak ada labelnya gitu ya. Atau misalnya benang-benang sisa yang teman-teman mungkin lupa menaruh labelnya atau hilang, kemudian lupa nih ini ukurannya berapa gitu. Nah, saya mau memberikan tips sederhana yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Di sini saya punya satu set hook pen dari Clover. Kemudian di sini juga saya mempunyai beberapa benang yang sebenarnya saya lupa nih ukurannya itu berapa aja. Jadi ada yang besar, ada yang kecil seperti ini, dan ada yang kecil banget seperti ini. Caranya gimana? Yuk kita simak bersama-sama ya. Nah, sebelum kita menentukan kira-kira ukuran hakpennya, teman-teman kurang lebih harus paham ya. Jadi kalau benang itu ada berbagai versi gitu ya. Jadi seperti ini, itu kurang lebih benang ini adalah nomor 2 atau nomor 3. Kemudian untuk yang benang kecil ini biasanya dia nomor 1 atau fingering seperti itu. Nah, itu gunanya untuk teman-teman itu biar tahu range hakpen yang digunakan itu kira-kira ukuran berapa sih, seperti itu. Nah, untuk yang benang seperti ini adalah benang milk cotton. Kurang lebih itu biasanya ini ukuran 3 ya, sekitar 3 benangnya. Nah, kalau 3 itu biasanya menggunakan hakpen size ukuran mulainya itu 3 mili sampai ke 4,5 mili juga masih bisa. Sekarang kita ambil yang coba 3 mili dulu ya. Yang pertama, kita tentukan dulu, jadi kita bikin chain aja nih. Kalau misalnya benang ini kita tarik, itu dia tidak nyangkut dan terasa enak gitu ya. Nah, itu berarti hakpennya sudah tepat. Tetapi kalau misalnya nanti ini kita coba hakpennya itu nyangkut-nyangkut, berarti hakpen itu kurang besar untuk ukuran benangnya yang seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini ini kayaknya masih kurang besar ya, teman-teman. Jadi, kelihatan itu hasilnya masih terlihat rapat sekali. Jadi, saya mau tuker dengan menggunakan yang 3,5 mili. Jadi, kita mulai naik ke jarum yang 3,5 mili. Nah, ini kita ambil 3,5 mili. Kemudian kita coba nih bikin chain. Kayaknya udah enak ya, jadi udah nggak nyangkut-nyangkut dan hasilnya tuh sesuai dengan yang saya mau. Jadi terlihat di sini kalau yang tadi menggunakan 3 mili itu lebih rapet untuk bagian chainnya, dan 3,5 mili ini lebih longgar. Jadi untuk benang milk cotton yang bentuknya seperti ini, ukurannya seperti ini, kurang lebih 3, itu menggunakan hakpen 3,5 mili. Sekarang kita coba dengan benang yang lain ya. Nah, untuk benang yang fingering seperti ini, yang kecil banget, ini biasanya dimulai dari hakpen ukuran 2 mili. Sekarang kita coba dulu ya, 2 mili kira-kira kekecilan atau enggak nih untuk benang ukuran seperti ini. Kita ambil hakpen 2 mili, kemudian sama caranya kita bikin chain dulu. Nyangkut nggak kira-kira ya, dan kita susah nggak nariknya. Ini kayaknya agak sedikit nyangkut deh. Karena ini adalah benang rayon ya, jadi dia agak sedikit nyangkut. Dan ini kalau misalnya kita menggunakan 2, itu kecil banget ya teman-teman. Kita coba ukuran 2,5 ya. Sorry, 2,5. Oke, 2,5. Nah, ini juga lebih enak sih 2,5. Dia tidak nyangkut dan lebih smooth daripada yang 2 mili tadi. Jadi bisa disimpulkan kalau benang ukuran fingering seperti ini itu menggunakan 2,5 mili. Hasilnya terlihat di sini teman-teman, yang 2,5 lebih longgar daripada yang 2 mili. Tapi balik lagi, ini kepada preferensi masing-masing ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman memang suka rajutannya itu rapat seperti ini, teman-teman bisa memilih hakpen yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya mau lebih besar, teman-teman bisa switch ke yang lebih besar 1 nomor aja gitu, jadi jangan terlalu banyak. Sekarang kita coba benang yang lainnya ya. Nah, sekarang untuk yang benang yang terakhir, ini benang yang cukup besar ya. Kemungkinan besar ini sekitar nomor 5 atau 6 gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya menggunakan benang ukuran besar ini, itu biasanya startnya itu sekitar 5 mili sampai kurang lebih bisa sampai 8 mili gitu ya. Kita tentukan dulu nih. Sekarang saya mau ambil hakpen ukuran 5 mili. Seperti ini, kita ambil ukuran 5 mili, kita bikin chain juga seperti biasa. Nah,
Kita rasakan nih, di sini nyangkut nggak benangnya? Ini oke nih, udah oke. Ini di sini adalah benang-benang sisa ya teman-teman. Jadi labelnya itu udah pada hilang. Jadi saya juga lupa ukuran hakpennya itu dulu menggunakan nomor berapa seperti itu. Nah, ini kayaknya udah pas deh. Ini ukuran 5 mili, itu hasilnya sesuai dengan apa yang saya mau di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa ini kayaknya terlalu rapet deh, saya mau yang agak longgar, teman-teman bisa ganti menggunakan hakpen ukuran 5,5 mili. Sekarang kita cobain juga ya yang 5,5 mili. Nah, di sini kalau bagi saya pribadi yang 5,5 mili ini agak sedikit terlalu besar. Jadi saya prefer yang ukuran 5 mili. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Jadi kelihatan nih agak sedikit lebih besar yang ukuran 5,5 dibandingkan yang 5 mili di bawah ini. Overall, ketika teman-teman bingung nih ya, kalau misalnya menggunakan benang-benang yang udah hilang labelnya seperti ini, kira-kira menggunakan hakpen nomor berapa ya? Itu teman-teman harus mengetahui dulu jenis benang teman-teman itu ukuran berapa. Jadi apakah jenis yang kecil, apakah jenis yang medium, atau jenis yang bulky seperti itu. Nah, dari situ teman-teman bisa menentukan range kurang lebihnya hakpen itu menggunakan size nomor berapa. Untuk ukuran benang, itu teman-teman bisa cari aja di Google atau Pinterest. Itu banyak banget, jadi di situ udah lengkap banget. Kalau misalnya ukuran benang dari yang fingering sampai yang bulky itu menggunakan hakpen size berapa. Tetapi balik lagi, ini sesuai dengan preferensi teman-teman semua ya. Jadi kalau misalnya menurut rekomendasi itu benangnya harus menggunakan hakpen nomor ini, kalau misalnya teman-teman merasa itu terlalu longgar atau terlalu rapet, teman-teman bisa sesuaikan dengan tension merajut teman-teman. Oke, itu tadi tips menentukan ukuran hakpen. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman semua dan menjawab pertanyaan. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!